Liverpool dikenal sebagai klub yang kerap membeli pemain-pemain gak sesuai kebutuhan. Hadirnya Jurgen Klopp membuat filosofi transfer mereka berubah dengan hadirnya pemain-pemain berkualitas. Kerja keras Jurgen Klopp selama hampir 8 tahun telah membuahkan hasil dengan berbagai prestasi yang telah didapatkan. Cetak Gol coba merangkum berubahnya filosofi transfer Liverpool sebagai berikut. Membeli pemain asal-asalan. Liverpool merupakan salah satu klub Big Six yang sepertinya kurang kompeten mendatangkan pemain-pemain anyar. Gak heran banyak rekrutan mereka kerap tampil di luar ekspektasi. Dimulai dari Joe Cole, Alberto Aquilani, Iago Aspas, Andy Carroll sampai dengan Mario Balotelli. Pertama ada Joe Cole yang diboyong dari Chelsea dengan bebas transfer di tahun 2010. Pria asal Inggris ini sebelumnya punya catatan mentereng saat berseragam skuad The Blues. Joe Cole telah menghadiahkan 10 gelar bergengsi di Stamford Bridge, termasuk 3 trofi Premier League yang diraih di tahun 2005, 2006, dan 2010. Selama membela Chelsea, Joe Cole juga mampu melesakkan 39 gol dan 44 assist. Sayangnya, karir cemerlangnya di Chelsea gagal dia lanjutkan saat berseragam Liverpool. Mantan pemain Aston Villa ini baru memainkan 42 pertandingan dalam 3 musim. Cedera lutut yang berkepanjangan menjadi alasan gagalnya Joe Cole menampilkan performa yang terbaik. Kegagalan ini membuatnya menyesal karena pernah bergabung ke Liverpool. Joe Cole mengatakan dirinya bergabung ke Liverpool di waktu yang salah. Pasalnya di saat itu skuad Reds sedang mengalami beberapa masalah besar. Selanjutnya ada Alberto Aquilani yang direkrut dari AS Roma dengan mahar 15 juta euro. Kedatangannya saat itu diharapkan bisa menambal kepergian Xabi Alonso. Namun harapan besar yang diberikan gagal dituntaskan dengan baik oleh Aquilani. Di musim perdananya dia cuma bermain sebanyak 18 pertandingan dan kerap menjadi pemain cadangan. Akibat kerap dicadangkan, manajemen The Reds meminjamkannya ke AC Milan dan Juventus. Terakhir Liverpool sempat merekrut Mario Balotelli dari AC Milan dengan biaya 27 juta euro. Kehadiran Super Mario diproyeksikan sebagai pengganti Luis Suarez yang saat itu hengkang ke Barcelona. Akan tetapi Balotelli gagal melanjutkan performa gacornya saat berseragam The Reds. Pemain Italia ini bahkan baru mengemas 4 gol dari 28 pertandingan. Selain itu, Balotelli juga kerap berselisih dengan sang pelatih Brendan Rodgers. Rodgers menyebut kalau dirinya terpaksa menggait Balotelli karena keadaan. Pemilik Liverpool yang dianggap pelit. Pembelian yang terkesan asal-asalan membuat prestasi Liverpool hanya berkutat di papan tengah saja. Hal itu membuat manajemen mendatangkan Jurgen Klopp di tahun 2015. Sayang di awal masa jabatannya Klopp nggak diberikan keleluasaan dalam belanja pemain. Terbukti di musim pertamanya manajemen hanya mendatangkan 1 pemain saja ke Anfield. Saat itu mereka mendatangkan Marko Grujic seharga 7 juta euro dari Red Star Belgrade. Manajemen Liverpool sendiri memang sudah terkenal pelit merogoh kocek untuk beli-beli pemain. Mereka nggak mau mengeluarkan dana besar untuk pemain yang belum teruji kualitasnya. Selain itu, manajemen juga punya peraturan dalam mendatangkan pemain muda. Manajemen enggan membeli pemain dengan harga 100 juta euro seandainya mereka belum memainkan 200 laga. Nggak heran kebijakan ini membuat Liverpool kerap tertikung oleh banyak klub. Beberapa nama potensial luput dari incaran seperti Ousmane Dembele, Peter Zielinski, Nabil Fekir hingga Ben Chilwell. Saat itu Jurgen Klopp sangat menginginkan merekrut Dembele. Dia merasa jika winger Prancis itu menjadi sosok yang tepat untuk proyek barunya. Pada akhirnya Dembele memutuskan untuk bergabung ke Barcelona dengan biaya transfer 135 juta euro. Tegas sejak kedatangan Jurgen Klopp. Walaupun sering diberikan dana yang terbatas, Jurgen Klopp menyikapinya dengan kebijakan cerdas. Ex-pelatih Hoffenheim ini memilih merekrut pemain kurang terkenal yang dianggap punya potensi. Sebut saja Sadio Mane yang diboyong dari Southampton dengan harga 41 juta euro. Klopp menyebut penyerang Senegal ini akan bisa melakukan hal yang besar bersama Liverpool. Mane dianggap sebagai sosok pemain yang kompeten. Omongan ini bisa dibuktikan pada musim perdana Mane bersama Liverpool. Saat itu dia berhasil melesakkan 13 gol dan 8 assist dari 29 pertandingan. Selama membela Liverpool, Mane juga sudah memberikan beberapa gelar-gelar bergengsi, mulai dari Liga Champions, FA Cup, Carabao Cup hingga Premier League. Capaian itu juga sempat membuat Mane menjadi runner-up peraih Ballon d'Or 2022 yang lalu di bawah Karim Benzema.
Selanjutnya ada Mohamed Salah yang didatangkan dari AS Roma senilai 35 juta euro pada 2017 yang lalu. Kehebatan pemain asal Mesir ini belum terlalu terlihat saat membela skuad Serigala ibu kota. Namun dia menjelma menjadi salah satu winger terbaik di dunia di bawah tangan dingin Jurgen Klopp. Hingga saat ini Salah sudah melesakkan 187 gol dari 308 pertandingan di Anfield. Selain nama-nama tadi, masih ada beberapa pemain yang menjadi bintang di bawah asuhan Jurgen Klopp, mulai dari Alisson Becker, Virgil van Dijk hingga Ibrahima Konate. Sementara itu, di musim panas ini manajemen mulai melunak dengan mengikuti keinginan dari Jurgen Klopp. Beberapa pemain didatangkan ke Anfield dengan mahar yang fantastis, mulai dari Alexis Mac Allister, Dominic Szoboszlai sampai dengan Wataru Endo. Dari ketiganya, Szoboszlai menjadi rekrutan termahal dengan diboyong dari RB Leipzig seharga 72 juta euro. Pembelian Wataru Endo sendiri sempat dianggap sebagai pembelian yang panik, sebab sebelumnya mereka sering tertikung Chelsea dalam perburuan Moises Caicedo dan juga Romeo Lavia. Padahal Liverpool sudah menawarkan mahar seperti yang telah diminta oleh Brighton dan juga Southampton. Gacornya performa pemain baru. Keputusan Jurgen Klopp mendatangkan banyak pemain mahal kini membuahkan hasil yang signifikan. Mereka langsung unjuk gigi dengan memainkan performa gemilang di 3 laga awal kompetisi. Sebut saja Alexis Mac Allister yang tampil apik di laga debutnya menghadapi Chelsea. Bertugas sebagai gelandang bertahan, pemain Argentina ini bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Squawka mencatat Allister mampu memenangkan duel sebanyak 7 kali. Gak cuma itu, dia juga berhasil unggul dalam penguasaan bola dengan memenangkan duel sebanyak 10 kali. Kemampuan distribusi bola dari Mac Allister juga patut diacungi jempol. Mantan gelandang Brighton ini mencatatkan umpan akurat mencapai 88%. Hebatnya Jurgen Klopp bisa memainkan Allister di luar posisi aslinya. Mantan pemain Boca Junior ini memang berposisi asli sebagai gelandang tengah. Klopp terpaksa memainkannya sebagai gelandang bertahan mengingat Liverpool tengah kekurangan pemain di lini tengah. Gak cuma Allister, Dominic Szoboszlai juga tampil gak kalah apiknya. Sebelumnya dia sempat dipandang sebelah mata karena kutukan pemain mahal Liverpool. Szoboszlai bahkan sempat mendapatkan kritikan dari Jurgen Klopp di laga menghadapi Bournemouth. Jurgen Klopp menyebut jika Szoboszlai kerap maju meninggalkan tempat utamanya. Pelatih Jerman ini juga sempat meneriaki sang pemain dan memintanya untuk tetap pada posisinya. Cacian yang dilontarkan oleh Jurgen Klopp ini menjadi motivasi tersendiri untuk Szoboszlai. Di laga terbarunya kontra Newcastle United, pemain Hungaria ini bisa menjaga posisinya dengan baik. Berkat performa apiknya ini, Liverpool bisa menang dramatis dengan skor 1-2. Berikutnya, Wataru Endo juga bisa membuktikan kualitasnya dalam 2 pertandingan. Meski sempat diremehkan, pemain asal Jepang itu langsung bisa nyetel dengan taktik yang dijalankan Jurgen Klopp. Hal itu juga dibenarkan oleh mantan pelatih Borussia Dortmund ini. Klopp memuji Endo yang gak terlihat gugup dan bisa bermain sesuai dengan instruksi. Kemampuan gemilangnya ini dianggap sepadan dengan gelandang muda seperti Moises Caicedo. Selain gacornya rekrutan baru, para pemain lainnya juga semakin menunjukkan chemistry yang kuat. Darwin Núñez menjadi salah satu pemain yang paling disorot pada musim ini. Meski kerap diturunkan sebagai pemain pengganti, Darwin Núñez kerap menjadi super sub yang bisa memecah kebuntuan. 2 golnya di laga menghadapi Newcastle United menjadi bukti ketajamannya di musim ini. Padahal di musim lalu Núñez sering menjadi bahan ejekan karena sering bermain inkonsisten. Belum puas, datangkan pemain. Meski sudah diperkuat dengan pemain-pemain gacor, Klopp masih belum puas merekrut pemain baru. Dia menyebut dirinya ingin merombak sedikit skuad Liverpool. Dikutip dari Media Express, Klopp akan mendatangkan pemain di sektor gelandang. Manajemen The Reds saat ini sedang mengincar beberapa gelandang-gelandang kenamaan. Mulai dari Ryan Gravenberch, Sofyan Amrabat, Joao Palhinha sampai dengan Cherchik Doucouré. Kabarnya Liverpool telah mencapai kesepakatan dengan Crystal Palace untuk menggait Doucouré. Hanya saja manajemen The Reds menemui kesulitan untuk menggaitnya ke Anfield, sebab Crystal Palace membandrol harga sang pemain dengan kisaran 70 juta pound sterling. Harga mahal itu wajar mengingat di musim lalu dia menjadi pemain terbaik Crystal Palace. Dikutip dari media standar, Doucouré sendiri bersedia untuk bergabung ke Liverpool. Gak cuma gelandang, lini penyerangan juga akan menjadi fokus dari Jurgen Klopp. Alasannya mereka berpeluang bakal ditinggal oleh Mohamed Salah yang dirumorkan akan bergabung ke Al Ittihad. Menurut laporan manajemen The Reds tengah membidik Jadon Pilogin. Bersumber dari media Anfield Watch, manajemen sudah melakukan pembicaraan dengan Aston Villa.
Sebagai informasi, Philogene sendiri merupakan pemain asli Akademi Aston Villa. Di tahun 2022 kemarin, dia sempat dipinjamkan ke Stoke City selama 1 musim. Dengan kualitas skuad yang mumpuni, gak heran jika Liverpool bisa menjadi pesaing kuat juara di musim ini. Namun, Klopp masih menilai Manchester City akan menjadi juaranya. Itulah ulasan berubahnya filosofi transfer Liverpool sejak kedatangan Jurgen Klopp. Bagaimana pendapatmu? Apakah kebijakan transfer Klopp di musim ini sudah dianggap tepat? Coba tulis di kolom komentar di bawah ini.